Jadi sebelum kita mulai, gue mau jelasin dulu N8N itu apa sih? Simpelnya gini, lo pasti punya kerjaan yang lo lakuin berulang-ulang setiap hari kan? Misalnya, tiap ada email masuk, lo harus copy isinya, paste ke halaman spreadsheet. Terus, kirim notifikasi ke temen lo atau ke tim lo di WhatsApp atau di Telegram atau di grup chat lainnya. Dan itu lo lakuin manual satu persatu setiap hari. Capek kan? Nah, bayangin kalau semua itu jalan sendiri. Email masuk, otomatis ke save di spreadsheet, lalu otomatis dikirim ke WhatsApp. Lo nggak perlu sentuh apa-apa. Dan itu yang dilakuin di N8N. Jadi N8N itu tools yang bikin lo bisa nyambungin aplikasi-aplikasi yang lo pakai sehari-hari dan bikin semuanya jalan otomatis. Dan yang paling penting, lo nggak perlu bisa coding. Semuanya tinggal drag and drop, sambungin, kayak nyusun Lego aja. Makanya N8N ini cocok banget buat siapa aja. Siapa aja sih yang butuh N8N? Misalnya lo freelancer, atau lo pemilik bisnis UMKM, atau lo karyawan yang pengen kerjaan lo jadi lebih efisien. Dan yang lebih menarik, perusahaan-perusahaan sekarang juga lagi nyari orang yang bisa bikin automation kayak gini di perusahaan mereka. Jadi selain bikin kerjaan lo lebih ringan, skill ini juga bisa jadi karir. Oh ya, satu lagi, tools ini sebenarnya berbayar. Tapi tenang, gue udah siapin aksesnya buat lo secara gratis. Caranya ada di akhir video. Jadi pastiin lo tonton sampai habis. Oke, sekarang lo udah tahu N8N itu apa. Pertanyaannya, gimana cara aksesnya? Ada dua cara. Yang pertama dan yang paling gampang yaitu N8N Cloud. Lo tinggal buka n8n.io. Di sini lo bisa langsung klik aja Get Started for Free. Nanti lo sign in account dan langsung bisa pakai. Nggak perlu install apa-apa. Dan ini yang gue rekomendasiin buat pemula. Dan yang kedua, self-hosted. Ini lo install N8N di server lo sendiri. Full control, tapi butuh sedikit technical setup. Buat sekarang, kita skip dulu yang ini. Nanti gue buatin tutorial terpisah. Di video ini, kita pakai N8N Cloud. Dan seperti yang gue bilang tadi, tools ini berbayar, tapi gue udah siapin aksesnya buat lo secara gratis. Linknya ada di deskripsi video. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dashboard. Nah, ini adalah tampilan pertama setelah login. Terlihat simpel kan? Dan gue bakal ngejelasin bagian-bagian pentingnya saja. Oke, di sebelah kiri sini ada sidebar yang bisa dibuka tutup dan lo bisa explore sendiri apa yang ada di dalamnya. Dan di sini yang penting adalah di sebelah kanvas yang paling besar ini. Di sini ada list workflow kita yang pernah kita bikin, automation yang pernah kita bikin akan muncul di sini. Lalu ada credential, ini adalah aplikasi-aplikasi yang sudah kita hubungkan dengan N8N kita. Lalu di sini ada execution. Execution itu adalah history workflow yang pernah kita jalankan. Dan di sini ada data table. Di sini akan gue skip dulu. Kita akan bahas di video selanjutnya. Sekarang kita langsung masuk ke create workflow. Ini adalah tampilan pertama ketika kita mau membuat satu workflow baru. Sebelumnya, gue bakal jelasin dulu konsep dasar N8N. Ada 4 unsur utama di N8N. Yang pertama adalah workflow. Workflow itu adalah satu alur kerja otomatis atau biasa disebut automation. Yang kedua adalah node. Node itu adalah setiap langkah di dalam workflow-nya. Lalu ada trigger. Trigger itu menunjukkan kapan workflow akan dimulai. Lalu yang terakhir ada connection. Connection adalah garis yang menyambungkan antar node dari awal sampai akhir. Jadi analoginya, workflow itu ibarat sebagai resep masak, node itu adalah bahan dan instruksi-instruksi masaknya, dan trigger adalah pemicu kapan mulai masaknya. Dan connection itu adalah urutan-urutan masaknya.
kita kembali ke kanvas. Di sini kita akan coba untuk mulai menambahkan trigger. Caranya kita tinggal klik saja icon plus yang ada di sini. Lalu kita pilih jenis trigger yang akan kita gunakan. Di sini ada banyak banget trigger yang kita gunakan. Salah satunya kita bisa trigger manual, ada on app event. Di sini banyak banget. Ada juga Google Sheet di sini, ada Google Drive, ada YouTube, segala macam. Di sini kita start dari yang paling simple. Gue akan pilih trigger manual. Nah, trigger manual ini akan dijalankan hanya ketika kita mengklik tombol yang ini. Jika kita klik, workflow akan jalan. Nah, kita sekarang akan coba tambah node. Gue bakal kasih contoh mengambil data dari Google Sheet. Kita pilih yang get rows in sheet. Nah, di sini kita lihat sudah ada kredensial yang masuk untuk Google Sheet. Nah, untuk bikin kredensial baru, gue udah bikinin video khusus untuk membuat kredensial ke Google Sheet. Jadi tolong pause video ini dan cek video tutorial untuk menghubungkan N8N dengan Google Sheet. Baik, jika sudah, kita lihat di sini kita harus memilih dokumennya yang mana. Dan kita pilih sheet-nya yang mana. Oke. Di sini gue punya satu Google Sheet yang masih kosong, hanya berisikan nama dan email kolomnya. Gue bakal coba untuk tambah satu row, misalkan namanya Tangguh dan emailnya adalah tangguh@mail.com. Oke, kita di sini langsung pilih saja. Listnya adalah yang N8N test sheet, sama ya dengan nama Google Sheet yang saya punya. Lalu kita pilih sheet-nya yang sheet 1, karena saya hanya punya sheet 1 saja. Nah, dengan begini kita klik execute workflow, maka seluruh workflow-nya akan dijalankan. Dan kita lihat di Google Sheet node ini ada output, yaitu nama dan email. Ini datanya sudah sesuai. Oke. Dan gue mau ngasih tahu, kalau misalkan kita mau menjalankan hanya satu node ini saja, kita bisa klik tombol yang ini saja. Maka yang jalan hanyalah node yang kita sedang buka saja. Sekarang kita bakal bikin workflow pertama kita, yaitu otomatis kirim pesan Telegram tiap ada row baru di Google Sheets. Oke, kita langsung saja masuk ke kanvas. Kita hapus dulu nodes yang ada. Lalu kita tambahkan trigger Google Sheets. Kita klik saja Google Sheets dan kita pilih trigger yang on row added or updated. Jadi node ini akan mendengarkan setiap kali ada event penambahan row atau update row di Google Sheets yang dipilih. Di sini kredensialnya sudah ada, lalu kita pilih dokumennya dan pilih sheet-nya, dan udah gitu kita bisa langsung tes saja. Kita masuk ke Google Sheets, kita bersihkan dulu Google Sheet yang ada, lalu kita coba tambah satu row, namanya Riyadi, emailnya riyadi@gmail.com. Kita coba tes workflow-nya dengan mengklik tombol execute workflow dan kita lihat hasilnya, dan hasilnya ada sesuai ya, yang nama yang saya tulis di Google Sheet dengan emailnya sudah sesuai. Nah, lalu data yang kita dapatkan ini akan kita teruskan ke nodes Telegram. Kita pilih yang send a text message. Nah, di sini kredensialnya saya sudah punya.
Saya sekarang akan menunjukkan bagaimana cara membuat kredensial Telegram. Di sini Telegram Nodes akan meminta akses token. Cara mendapatkan akses token ini sangatlah mudah. Masuk ke aplikasi Telegram, search bot Fuzzer, kita klik yang ini, kita chat, lalu akan muncul kolom chat seperti ini. Lalu kita langsung ketik saja /new_bot, dan kita akan ditanya nama botnya apa. Kita coba nama botnya Test AI Automation 1. Oke, sekarang kita masukkan username-nya dengan akhiran _bot. Oke, username-nya sudah ada, kita coba cari nama lain. Dan selesai, kita dapat tokennya. Kita copy saja, lalu kita paste di sebelah sini, kita save, dan kredensial berhasil ditambahkan. Oke, di sini kita diminta chat ID dan teksnya apa. Nah, chat ID-nya kan kita belum tahu, maka kita harus cari tahu dulu chat ID kita dengan bot Telegram yang kita buat tadi. Caranya gampang. Kita bikin dulu trigger Telegram dengan trigger on message. Kita pilih kredensial yang barusan kita buat. Lalu sekarang chat bot yang tadi dengan cara mengklik link yang ada di sini. Lalu kita start saja, kita execute workflow-nya, dan sekarang kita punya chat ID-nya. Kita copy chat ID-nya, kita masukkan chat ID-nya ke sini, dan kita coba masukkan teksnya. Teksnya itu adalah, yang kita inginkan adalah data yang ada di Google Sheet. Maka kita coba dulu execute previous notes, dan dapat kita nama dan emailnya. Kita tinggal drag saja namanya ke teks sebelah sini, dan emailnya juga sebelah sini. Dan tentunya kita tambahkan teks di nama, lalu email. Nah, dengan begini, ketika kita execute step, kita akan mendapatkan pesan dari bot tersebut, yaitu nama dan email. Sekarang kita akan coba workflow ini secara live. Pertama kita hapus dulu ini, lalu kita klik publish. Kita tulis saja version 1, lalu publish. Dengan begini, workflow akan jalan tanpa kita harus trigger manual. Mari kita tes. Kita masuk ke Google Sheet, masukkan nama dan email, dan kita tunggu pesan Telegram masuk. Dan message-nya masuk, nama dan emailnya sudah sesuai dengan apa yang saya tulis. Dan kita bisa melihat history execution-nya di sebelah sini. Kita lihat namanya Tangguh dan berhasil terkirim.
sekarang gue bakal improve. Gue bakal bikin notifikasinya hanya dijalankan hanya jika nama yang diinput di Google Sheet adalah Budi. Jika nama yang lain, maka tidak perlu dilakukan notifikasi. Caranya gampang banget. Pertama, kita bikin dulu note tambahan di tengah-tengah. Note tersebut adalah if node. If node ini adalah node conditional. Jadi kita bakal bikin node setelah ini dijalankan apabila value-nya benar. Caranya gampang. Pertama kita jalankan dulu node sebelumnya. Kita dapat. Sekarang kita drag value namanya. Kita pilih tipe datanya string dan is equal to. Jadi dibacanya adalah jika nama sama dengan Budi, maka jalankan node selanjutnya. Oke, kita langsung coba publish version 2 if node. Kita bikin deskripsinya. Oke, sudah terpublish. Kita langsung masuk ke Google Sheet. Sekarang kita masukkan banyak nama. Dan kita tunggu. Ketika saya menginput banyak data seperti ini, seharusnya yang masuk ke notifikasi hanyalah nama Budi. Kita lihat di sini, nama yang masuk ke notifikasi hanyalah Budi saja. Oke, workflow pertama sudah jadi. Sebelum lo lanjut bikin yang lain, ada beberapa tips penting yang bakal ngehemat waktu lo dan bikin gak frustasi. Tips pertama, selalu tes per node. Jangan langsung jalanin full workflow. Klik satu node, klik test tab, dan lihat hasilnya dulu. Kalau sudah benar, baru lanjut ke node berikutnya. Kenapa? Karena kalau lo langsung run semuanya dan ada error, lo nggak tahu errornya di mana. Tapi kalau lo tes satu persatu, lo langsung tahu node mana yang bermasalah. Tips kedua, rename node. Secara default, nama node itu adalah nama apps-nya, seperti Google Sheets atau Telegram. Tapi kalau workflow lo udah punya 10 atau 20 node lebih, lo bakal bingung sendiri. Jadi biasain kasih nama yang jelas, misalkan kirim notif ke Telegram atau ambil data order. Lalu, tips ketiga, mulai dari yang sederhana. Gue tahu lo excited pengen bikin automation yang kompleks. Tapi kalau baru mulai, bikin yang 2 atau 3 node dulu saja. Pahami dulu logiknya, baru scale up pelan-pelan. Tips keempat, manfaatin template library. Ini hidden gem yang banyak orang nggak tahu. Di N8N udah ada ratusan workflow siap pakai, bahkan ribuan. Lo tinggal pilih, ambil workflow-nya, copy workflow-nya, dan paste di workflow lo. Dan bisa langsung jalan. Lo bisa belajar dari cara workflow itu disusun. Dan tips terakhir, jangan panik kalau ada error. Baca error message-nya. Kebanyakan error di N8N itu udah jelas. Misalkan, authentication failed, artinya kredensialnya bermasalah. Atau not found, artinya data yang lo cari nggak ada. Baca, pahami, dan fix. Simple. Dan kalau lo beneran stuck, komunitas N8N di forum dan Discord itu aktif banget.
tanya di sana, biasanya dijawab cepat. Oke, lo udah tahu caranya bikin workflow, udah tahu tips-tipsnya juga. Pertanyaan berikutnya, bikin automation apa dulu? Sekarang, gue kasih 5 ide workflow yang bisa lo bikin sekarang juga sebagai pemula. Saran gue, pilih satu yang paling relevan sama kerjaan lo sehari-hari, dan mulai dari situ. Jangan bikin semuanya sekaligus. Satu yang benar-benar jalan itu lebih valuable daripada 5 yang setengah jadi. Oke, kita recap. Di video ini lo udah belajar 3 hal. Pertama, cara akses N8N dan familiar sama tampilan dasarnya. Kedua, konsep dasar N8N. Lo udah paham apa itu workflow, node, trigger, dan connection. Ketiga, lo udah bikin workflow pertama lo sendiri, dari nol sampai jalan otomatis. Itu aja yang lo butuhkan buat mulai. Sisanya tinggal explore dan coba-coba sendiri. Oh ya, seperti yang gue janjiin tadi, lo bisa akses N8N secara gratis lewat link yang udah gue siapin di deskripsi video ini. Jadi pastiin cek deskripsinya. Di video selanjutnya, gue bakal nunjukin workflow yang lebih advance, termasuk yang gue pakai buat kerjaan sehari-hari sebagai AI Automation Engineer. Jadi kalau lo nggak mau ketinggalan, subscribe dan nyalain notifikasinya. Kalau lo punya pertanyaan atau mau request tutorial workflow tertentu, tulis di kolom komentar. See you di video berikutnya.